Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya. Jadi hari ini aku pengen bahas tentang eh, orang kaya. Bukan maksudnya orang kaya yang tidak punya gairah lagi kepada terhadap kehidupannya. Ini aku eh, jujur saja aku terlintas di dalam pikiranku ini dari pertama Squid Game, dari film Squid Game, yang kedua dari tadi eh, di berita Indozone, Instagram ada anak Syarukan, Aryan Khan, dia ketangkap narkoba. Mm. Kenapa itu bisa terjadi? Karena itu di mereka sudah tidak mempunyai gairah lagi terhadap kehidupannya. Kenapa? Karena orang yang sudah kaya itu dia nggak tahu pengen ngapain lagi karena udah nggak ada. Kayak ngapain lagi gua ini gitu kayak, hah, ngapain lagi? Ini udah capek, udah bisa beli ini, udah bisa beli itu, udah bisa beli mobil, bisa beli iPhone, bisa beli something, ya, something rich, ya gitu. Jadi mereka udah nggak punya tujuan lagi hidupannya. Inilah yang harus diwaspadai. Kalau kita udah merasa begini, kita pasti kayak, gue ngapain lagi ya? Terus lu pasti bosan sama kehidupan lu yang gitu-gitu aja kayak, ngapain aja ini, ngapain lagi, ngapain lagi, terus nah, gitu. Terus ada juga lagi faktor kekeluargaan, faktor sosial atau faktor lingkungan di sekitar lu yang membuat lu berpikir yang aneh-aneh atau something. Dan ini yang harus diwaspadai karena waktu orang sudah kaya itu udah nggak punya tujuan hidup lagi, udah kaya, udah nggak punya gairah lagi, mereka pasti akan mengarah ke hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang negatif. Dan maksudnya itu adalah narkoba. Pertama satu, narkoba. Kenapa? Karena kebanyakan orang-orang kaya itu pasti ngincer narkoba karena mereka mereka pengen yang lebih wow lagi. Wah, gitu. Pengen begitu mereka. Ini pendapat saya, ya, menurut saya. Mereka pengen begitu karena udah gak ada lagi. Terus mereka nyoba narkoba seperti yang dilakukan Aryan kan mungkin mungkin saya nggak tahu juga, mungkin faktor dijebak atau bagaimana saya nggak tahu juga. Kita nggak boleh suzon. eh, Begitu sih. Eh, Waktu lu pakai narkoba lu pasti jadi pengen-pengen lagi gitu kayak adiksi karena narkoba itu kan bikin kita jadi pengen-pengen lagi karena narkoba itu berurusan sama otak. Di otak itu narkoba itu kan banyak dopaminnya ya. Terus kebanjiran dopamin di otak sini, dopaminnya banjir ke cairan-cairan dopamin tau kan yang bikin kita senang itu banjir, terus bikin kita jadi adiksi kayak pengen lagi. Ini gue nggak pernah merasakan ini, gue pengen lagi terus begitu. Mm. Eh, Terus waktu lu udah pengen-pengen lagi, lu nggak bisa berhenti karena lu berurusan dengan otak. Waktu lu berurusan dengan otak, itu pasti sulit. Karena organ yang paling penting dalam manusia itu adalah otak. Dan waktu lu pakai narkoba itu pasti akan membuat lu kayak, karena saking kebanjirannya ini eh, dopaminnya, itu pasti lu kayak linglung, suka lupa atau merah ke yang negatif. Itulah yang namanya eh, kesenangan duniawi. Ya, kenapa kita terus terus bagaimana kita harus menanggapi ini? Solusinya apa? Solusinya adalah dengan lu punya agama. Mm, Lu punya agama. Kenapa? Karena misalnya lu di sini, hap, ini lu dunia, hap, lu udah nyampe ke dunia. Lu mau ngapain nih lagi? Aduh, mau ngapain? Terus lu tergoda setan. Dah, hancur hidup lu. Terus kalau misalnya lu punya agama, lu masih ada lagi. Set,
Nah, surga, surga. Kalau lu udah pengen masuk surga, lu pasti udah lu punya duit, infak ke orang yang membutuhkan. Kalau misalnya lu punya sakit hati, apa itu namanya, infakin ke orang yang membutuhkan. Paling enggak lu punya tujuan lagi yaitu surga, surga. Mungkin saja ada orang yang seperti itu. Tapi agama juga bisa menyembuhkan penyakit seperti itu juga. Iya, penyakit yang bikin kayak nggak ikhlas gitu, kayak ngasih ke orang lain misalnya, nih kasih duit, nih gak ikhlas hatinya. Jadi dia nggak mau besok lagi, nggak mau lagi karena dia kayak nggak ngerasa ikhlas gitu. Tapi yang perlu diperhatikan jangan sampai salah. Kalau misalnya kita ngasih ngasih sedekah terus kita kayak pengen dilihat sama orang lain, kayak kita punya kita punya rasa senang kalau dilihat sama orang lain. Kalau kita nggak dilihat sama orang lain, sedekahnya kita nggak mau sedekah, nggak senang, itu namanya ria, itu nggak boleh ya, itu nggak boleh. Makanya kita harus belajar agama, itu yang paling penting, karena kalau tidak itu tidak bisa. itu itu bisa, kita harus belajar agama terlebih dahulu. Makanya agama itu sangat penting dalam ketidakstabilan dunia ini. Karena manusia itu rapuh. Manusia itu rapuh beneran. Agama itu penopang tiang biar manusia itu gitu. Biar manusia itu tidak gini. Gitu. Karena manusia itu rapuh. Dah, sekian. Terima kasih sudah menonton. Dadah.